Mohon izin, pada kesempatan kali ini saya Yosua Robert Andreas Ontopulun akan melakukan presentasi terhadap dengan eh, penerapan Activity Based Costing atau ABC di perusahaan Coca-Cola, di mana tugas ini saya laksanakan demi eh, memenuhi pengumpulan tugas UAS, ujian akhir semester akuntansi biaya. Izinkan saya untuk memulai presentasi. Nah, kita akan membahas terkait dengan ABC, Activity Based Costing, bagaimana penerapannya di perusahaan Coca-Cola. Di mana perusahaan Coca-Cola ini salah satu perusahaan yang menerapkan Activity Based Costing. Nah, pendahuluan Coca-Cola ini perusahaan multinasional dengan operasi di berbagai negara dan lini produk yang beragam seperti Coca-Cola Classic, Sprite, Fanta. Nah, dan ini mungkin udah sering kita mungkin masyarakat umumnya ya di berbagai belahan sudah merasakan produk-produknya. Nah, Coca-Cola ini menghadapi tantangan dalam mengalokasikan biaya secara akurat karena biaya overhead yang besar dan kompleksitas rantai pasok globalnya. Nah, identifikasi eh, yang signifikan ya. Kita akan lihat bagaimana Coca-Cola menerapkan ABC. Nah, ABC ini terapkan Coca-Cola dengan tahap-tahap berikut. Yang pertama ada identifikasi signifikan. Lalu yang kedua ada identifikasi pemicu biaya atau cost driver. Lalu ada juga alokasi biaya ke produk yang secara lebih akurat. Yang pertama kita akan bahas terkait dengan identifikasi aktivitas yang signifikan. Nah, Coca-Cola ini membagi aktivitas ke dalam beberapa kategori utama. Yang pertama ada produksi, distribusi dan logistik, pemasaran dan penjualan. Yang keempat, layanan pelanggan dan dukungan operasional. Nah, bagaimana ya dia melakukannya? Di sini ada contohnya ya. Dari sisi produksi, contoh pencampuran bahan baku, baik itu sirup, air, dan karbonasi. Ada juga dua, ada pembotolan pengemasan, mau botol plastik, kaleng, atau botol kaca. Kontrol dan kualitas, dan empat, ada pemeliharaan mesin produksi. Dari sisi distribusi dan logistik, ada pengaturan terkait dengan transportasi ke gudang dan pengecer. Nah, sini ada timbul biaya-biaya dari setiap prosesnya, baik itu juga penyimpanan di pusat produksi dan pengolahan persediaan. Begitu juga dengan pemasaran dan penjualan pada angka 3. Nah, baik iklan televisi, media sosial, dan kampanye promosi itu punya biaya. Yang kedua ada aktivitas branding dan sponsorship juga punya biaya. Yang ketiga ini distribusi bahan promosi ke mitra retail. Nah, yang keempat ada juga layanan pelanggan, di mana di sini ada customer service untuk mitra retail dan riset pasar untuk pengembangan produk baru. Nah, selanjutnya ada yang mengidentifikasi pemicu biaya. Ada disebut di sini dengan cost driver. Nah, eh, untuk menentukan biaya sebenarnya dari setiap aktivitas, Coca-Cola ini mengidentifikasi cost driver utama, beberapa contoh pemicu biaya dalam operasional. Contoh di sini ada jumlah unit produksi. Nah, misalkan dia itu botol atau kaleng yang diproduksi. Lalu ada jam kerja mesin produksi, misalkan biaya per jam operasional mesin. Lalu ada jarak distribusi. Nah, misalkan biaya per kilometer untuk mengirim produk itu berapa gitu. Lalu ada frekuensi biaya dan kampanye iklan. Nah, di sini misalkan setiap kali iklan ditayangkan, ini biayanya berapa? Dan juga jumlah pelanggan yang dilayani. Misalkan biaya per transaksi pelanggan itu berapa? Ini semua dicatat dan diidentifikasi dan disebut di sini biaya operasionalnya dalam eh, kata eh, kata bakunya di sini disebut dengan cost driver. Lalu ada juga alokasi biaya ke produk secara lebih akurat. Nah, dibandingkan dengan sistem tradisional membagi biaya overhead secara merata berdasarkan volume produksi. Activity based costing mungkin kan Coca-Cola untuk mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas aktual. Contohnya, nah di sini ada contohnya ya. Yang pertama ada biaya produksi botol plastik versus botol kaca. Coca-Cola ini menemukan bahwa produksi botol kaca itu lebih tinggi dan butuh
energi yang lebih banyak untuk proses pencucian dan daur ulang. Nah, sini kan timbul biaya-biaya nih. Nah, dengan ABC ya, Activity Based Costing, mereka dapat menentukan lebih akurat untuk botol kaca dibanding botol plastik. Nah, serta mempertimbangkan apakah botol kaca masih layak produksi dalam jumlah besar. Nah, ini eh, berdasarkan ABC. Nah, mereka bisa mempertimbangkan yang mana lebih baik ya. Oke, selanjutnya ada juga contoh dua, di mana ada eh, distribusi produk ke daerah pedesaan versus kota menggunakan EBC. Nah, Coca-Cola ini menghitung bahwa biaya distribusi ke daerah pedesaan itu jauh lebih mahal per unit dibandingkan ke daerah perkotaan. Nah, sini ya, lebih jauh ya. Nah, ini karena volume yang lebih kecil dan juga jarak yang lebih jauh. Coca-Cola ini dapat menyesuaikan strategi ya, distribusinya. Misalkan menggunakan distributor lokal ke daerah terpencil atau untuk mengurangi distribusi langsung. Nah, jadi ya distributor aja deh, nanti distributor yang ngedarin ke desa. Nah, tiga ada juga evaluasi kampanye pemasaran. Coca-Cola menggunakan ABC untuk mengukur aktivitas efektivitas berbagai kampanye, baik TV, iklan, ya di digital, sports dan sponsorship. Jika biaya per kampanye TV terlalu tinggi dibandingkan return-nya, nah, perusahaan yang dapat mengalihkan sebagian dana ke pemasaran digital yang lebih hemat. Ya banyak ya pemasaran-pemasaran digital yang lebih hemat sekarang dibandingkan iklan di TV, ya mungkin di media sosial dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke topik kedua yaitu manfaat yang diperoleh oleh Coca-Cola, perusahaan Coca-Cola dari penerapan ABC. Nah, penerapan ABC ini membawa berbagai manfaat ya. Yang pertama ada akurasi dalam penetapan harga. Poin A, poin satu, Coca-Cola dapat menyesuaikan harga produk berdasarkan biaya aktual setiap unit, bukan hanya rata-rata keseluruhan. Jadi setiap unit itu punya biaya aktualnya. Misalkan harga botol kaca bisa lebih mahal dibandingkan botol plastik, itu karena biaya produksinya lebih tinggi. Itu dia. Lalu ada efisiensi dalam rantai pasokan dengan mengetahui aktivitas yang paling menyerap biaya. Coca-Cola dapat mengoptimalkan distribusinya. Nah, contohnya itu mengurangi pengiriman langsung ke daerah terpencil ya, ya dan menggunakan distributor lokal ya. Kemudian selanjutnya ada optimasi produk dan lini bisnis. Coca-Cola dapat mengidentifikasi produk yang kurang menguntungkan dan menyesuaikan strategi produksinya. Contoh, ya, jika produk tertentu memiliki biaya overhead yang terlalu tinggi dibandingkan margin keuntungannya, Coca-Cola bisa menghentikan untuk mengubah formulasi produk tersebut. Lalu ada juga penghematan biaya operasional, mengurangi atau menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, di mana contohnya menggunakan teknologi otomatisasi dalam proses produksi untuk mengurangi biaya tenaga kerja manual. Lalu strategi pemasaran yang lebih efektif, mengalokasikan pemasaran ke saluran yang lebih menguntungkan, mengurangi iklan TV jika pemasaran digital tidak ini ya menghasilkan ROI yang lebih tinggi. Nah, lalu ada tantangan dalam penerapan ABC. Di sini eh, oleh perusahaan Coca-Cola dan bagaimana solusinya. Mungkin tantangan pertama ada kompleksitas data dan analisis. Masalahnya mungkin Coca-Cola ini memiliki rantai pasok global yang sangat besar, sehingga pengumpulan data dan analisis data aktivitas menjadi sangat kompleks. Jadi solusinya ini perlu menggunakan Enterprise Resource Planning (ERP) yang mengotomatiskan pengumpulan data biaya di berbagai aktivitas. Yang kedua, biaya implementasi yang tinggi. Implementasi EBC ini membutuhkan investasi dalam software dan pelatihan karyawan. Nah, di sini mungkin Coca-Cola bisa menerapkan EBC secara bertahap, dimulai dari produk dengan biaya overhead yang tinggi sebelum diperluas lagi ke seluruh operasi bisnisnya. Yang ketiga, tentu ada resistensi karyawan. Karyawan mungkin enggan berubah dari metode ini karena lebih kompleks dibandingkan sistem tradisional. Nah, jadi perlu di sini melakukan pelatihan intensif ya.
pelatihan intensif untuk menunjukkan bagaimana EBC dapat meningkatkan efisiensi kerja mereka. Lalu bagaimana EBC meningkatkan efisiensi dan akurasi biaya produk. Nah, di sini ada apa yang penerapan EBC mungkin kan memungkinkan Coca-Cola untuk mengurangi pemborosan biaya, di mana mengeliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah, seperti distribusi ke daerah yang terlalu mahal dibandingkan margin keuntungannya. Lalu mengalokasikan biaya dengan lebih akurat, di sini memastikan bahwa setiap produk memiliki harga yang sesuai dengan biaya produksinya, bukan berdasarkan kata rata-rata kasar. Lalu ada menyesuaikan strategi strategi pemasaran dan distribusi, di mana menghentikan kampanye pemasaran yang tidak efektif dan mengalihkan dana ke strategi yang lebih menguntungkan. Lalu ada mengoptimalkan keputusan investasi, fokuskan investasi pada produk yang memiliki margin keuntungan yang tinggi dan mengurangi produksi yang tidak menguntungkan. Oke, next. Nah, jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa activity based costing atau ABC. Nah, dalam mengalokasikan biaya ini secara lebih akurat, ini meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi serta mengoptimalkan strategi pemasaran. Nah, jadi meskipun ada tantangan dalam implementasinya, Coca-Cola dapat mengatasi dengan teknologi RRP, analisis data yang lebih baik, dan pendekatan yang bertahap. Baik, demikianlah presentasi dari saya untuk eh, untuk akuntansi biaya. Eh, Mohon maaf bila ada kekurangan. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.